Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas function pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Withrschool sebagai acuan atau sumber pembelajaran pada materi ini. Langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Fungsi merupakan sebuah blok code yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam membuat sebuah Python yaitu dengan membuat sebuah fungsi di dalam program, di mana ketika kita memasukkan sebuah fungsi, kita juga memasukkan sebuah fungsi print yang diisikan oleh sebuah pesan. Namun dalam program ini kita belum bisa menampilkan output atau hasil dari fungsi, maka kita perlu memanggil sebuah fungsi dengan menambahkan fungsi tersebut di bawah sebuah program dengan diikuti dengan adanya tanda kurung. Untuk lebih lanjut, kita coba ke Virtual Studio Code. Kita akan mencoba program ini untuk menampilkan outputnya atau memanggil sebuah isi dari pesan fungsi tersebut. Maka akan tampil hello from a function, di mana isi dari fungsi tersebut telah tampil setelah dilakukan proses pemanggilan. Selanjutnya argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah fungsi dengan satu argumen yang dideklarasikan dengan nama fname, saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Misalnya, di sini terdapat sebuah fungsi yang diisikan oleh sebuah argumen, yaitu fname. Kemudian ditambahkan dengan fungsi print, di mana fname ditambah dengan sebuah pesan refness. Mungkin ini refness merupakan sebuah nama keluarga. Sehingga kemudian di sini juga kita lakukan pemanggilan fungsi, di mana di sini ketiga fungsi ini memiliki 3 nilai yang berbeda. Ada Emil, Tobias, dan Linus. Untuk kita lihat hasilnya, kita akan tampilkan ke Virtual Studio Code. Di sini di mana nantinya output akan menghasilkan Emil akan ditambah dengan refness, kemudian Tobias akan ditambahkan dengan refness, dan Linus juga akan ditambahkan dengan refness. Seperti ini, di mana argumen ini akan ditambahkan dengan sebuah pesan tambahan yang ada di dalam fungsi print. Argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Kemudian, parameter atau argumen. Istilah parameter atau argumen dapat kita gunakan untuk hal yang sama, informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Namun, yang berbeda, parameter merupakan sebuah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Misalnya pada bagian ini merupakan sebuah parameter, sedangkan fungsi adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil, dan ini merupakan sebuah argumen yang dimaksud, di mana ini adalah parameternya dan ini adalah argumennya. Kemudian jumlah argumen. Secara default, sebuah fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi yang kita harapkan 2 argumen, maka kita perlu memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang.
Contohnya, di sini kita dapat mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Di mana dalam fungsi ini ada 2 buah parameter, ada fname dan lname. Di mana fname memiliki sebuah argumen Emil, kemudian ditambahkan spasi, dan kita tambahkan lagi parameter lname yang diisikan dengan argumen refness. Maka yang akan tampil adalah Emil refness, di mana fname akan digabungkan dengan lname, sehingga Emil bersambung dengan refness. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita dapat mendapatkan pesan kesalahan. Kesalahan di sini bisa kita lihat di mana terdapat 2 buah parameter, kemudian 2 buah parameter yang ada dalam print, namun di saat pemanggilan hanya 1 argumen saja yang ditampilkan ke dalam function atau ke dalam fungsi, sehingga program ini akan terjadi error. Kemudian argumen sewenang-wenang atau menggunakan args, bintang args. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan di dalam sebuah fungsi, tambahkan A, kemudian tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Cara ini akan menerima serangkaian argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika kita memiliki jumlah argumen yang tidak diketahui, tambahkan A kemudian bintang sebelum nama parameter. Misalnya, di sini kita terdapat sebuah fungsi yang diisikan dengan variabel. Di sini kita memiliki tanda bintang sebagai parameternya, di mana bintang ini merupakan sebuah args atau pada program ini terdapat sebuah fungsi yang diisikan oleh separameter, yang mana terdapat sebuah bintang yang menandakan bahwa ini menggunakan sebuah arbitrary arguments. Kemudian kita masukkan sebuah fungsi print, memasukkan sebuah pesan the youngest child is. Kemudian kita masukkan kids atau parameter kedua. Ini adalah kedua, yang mana nantinya berarti urutan ini akan masuk atau dalam daftar ini yang akan tampil adalah urutan kedua. Ingat bahwa Python menggunakan sistem indeks, sehingga yang akan tampil nantinya bukan Tobias melainkan Linus, karena dalam Python menggunakan indeks, sehingga Emil merupakan 0, Tobias 1, dan Linus adalah 2, sehingga yang tampil adalah atau yang muncul pada output itu adalah Linus. Kemudian keywords arguments. Kemudian argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value. Jadi key adalah sama dengan value. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Contohnya, kita akan masukkan ke Virtual Studio Code terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah fungsi yang diisikan oleh 3 buah parameter, ada child3, child2, dan child1. Kemudian print, masukkan terdapat pesan the youngest child is, kemudian ditambahkan sebuah parameter child3. Kemudian kita masukkan pemanggilan fungsi, di mana child1 merupakan memiliki sebuah argumen Emil, kemudian child2 memiliki argumen Tobias, dan child3 memiliki argumen Linus. Di sini yang akan tampil hanyalah isi atau argumen dari child3, karena yang dicetak dalam fungsi print hanyalah child3. Kita coba.
maka yang hanya tampil adalah argumen Linus saja. Misalnya kita ingin tambahkan juga sebuah atau menambahkan parameter child 2, maka yang tampil adalah Tobias dan Linus dan Tobias, karena di sini kita memasukkan dua buah parameter. Kita juga bisa tambahkan lagi child 1 untuk menampilkan keseluruhan dari isi fungsi ini, di mana Linus, Tobias, dan Emil. Ungkap argumen kata kunci sering disingkat menjadi keywords dalam dokumentasi Python. Argumen kata kunci sewenang-wenang menggunakan bintang keywords. Jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang kita masukkan ke dalam fungsi, kita dapat menambahkan tanda bintang sebanyak 2 kali sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika kita menjumlah sebuah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Contohnya, di sini kita memiliki sebuah fungsi yang diisikan oleh parameter kit yang merupakan sebuah keywords. Kemudian kita tambahkan fungsi print yang memiliki sebuah pesan his last name is kit. Kita masukkan sebuah parameter baru yaitu lname. Kemudian kita masukkan parameter fname yang diisikan argumen Tobias dan lname yang diisikan dengan argumen refness. Maka yang tampil adalah refness, karena di sini kata kunci ini menampilkan atau mengiterasi sebuah parameter yang lname, sedangkan fname ini tidak dimasukkan ke dalam pemanggilan atau percetakan di print, sehingga yang hanya tampil adalah argumen dari lname saja. Argumen keyword sewenang-wenang sering disingkat menjadi keywords dalam dokumentasi Python. Selanjutnya kita masuk ke nilai parameter bawaan. Contoh berikut menunjukkan bahwa cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita memiliki sebuah fungsi yang menggunakan country, di mana country ini merupakan sebuah pengelompok fungsi yang mengelompokkan sebuah daftar negara, di mana country ini memiliki sebuah isi atau nilai yaitu Norway. Fungsi dari country ini adalah menampilkan isi Norway, yang mana ketika fungsi tidak mendefinisikan sebuah argumen ketika proses pemanggilan, maka otomatis Norway ini akan tampil langsung ke dalam fungsi yang kosong ini. Misalnya, kita lihat dulu outputnya. Di sini pada baris ke-6 kita bisa lihat bahwa tidak ada sebuah negara yang kita definisikan ke dalam fungsi ini. Namun di dalam output diisikan oleh Norway, di mana Norway ini langsung mengisikan fungsi yang kosong. Misalnya kita ingin menambahkan lagi, di mana di sini kita memiliki 2 buah fungsi yang kosong. Kita lihat dulu outputnya. Maka setiap fungsi yang kosong ini akan otomatis diisi oleh Norway. Jadi untuk program ini penggunaan country itu seperti ini. Selanjutnya, melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, bisa berupa string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain.
dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam suatu fungsi. Misalnya, jika kita ingin mengirimkan daftar sebagai argumen, kita akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Contohnya, di sini kita memiliki sebuah fungsi yang diisikan oleh parameter food. Jadi ini merupakan sebuah program makanan di mana kita menggunakan perulangan for, yaitu for x in food. Kemudian kita masukkan fungsi print yang mendeklarasikan variabel x. Kemudian juga kita terdapat sebuah variabel yang mengisikan 3 buah elemen, ada apel, banana, dan cherry. Di mana pada program ini fungsi akan memanggil variabel fruits yang diisikan oleh 3 elemen atau menampilkan daftar dari sebuah variabel fruits. Kemudian dalam daftar ini akan ditampilkan secara perulangan for. Kita lihat hasilnya, di mana di mana output menampilkan apel, banana, dan cherry. Jadi untuk program ini kita menampilkan sebuah daftar buah di dalam sebuah fungsi atau memanggil sebuah variabel di dalam fungsi. Kemudian kita menggunakan return atau nilai pengembalian. Untuk membiarkan sebuah fungsi mengembalikan nilai, gunakan return pernyataan. Contohnya, di sini kita memiliki sebuah fungsi yang memiliki atau yang mendefinisikan sebuah variabel yaitu x. Kemudian kita melakukan nilai pengembalian di mana 5 akan dikali dengan nilai dari x. Jadi setiap nilai x itu akan kita kalikan dengan angka 5. Kemudian kita lakukan percetakan. Kemudian juga di sini dalam percetakan ini kita masukkan sebuah fungsi. Jadi kita mencetak nilai dari sebuah fungsi. Untuk fungsi pertama memiliki angka 3 di mana nantinya 5 akan dikalikan 3, kemudian 5 akan dikalikan dengan 5, kemudian 5 akan dikalikan dengan 9. Maka yang tampil hasil dari perkalian tersebut adalah 5 dikali 3 adalah 15, 5 dikali 5 adalah 25, dan 5 dikali dengan 9 adalah 45. Jadi ini semacam proses perkalian menggunakan nilai pengembalian. Kemudian pernyataan lulus. Function tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function, definisi tanpa konten, masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Yang terakhir ada pengulangan. Python menerima rekursi fungsi yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah sebuah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah untuk mengulang data untuk mencapai suatu hasil. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori yang daya prosesornya dengan jumlah sangat banyak. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, tree recursion adalah sebuah fungsi yang kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, yaitu recurse. Kita menggunakan variabel key sebagai data yang berkurang -1 setiap kali kita melakukan proses pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisi tidak lebih dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Kita coba sebuah contoh rekursi ini. Di sini kita masukkan sebuah fungsi yaitu tree recursion yang mengidentifikasi atau mendefinisikan sebuah variabel k. Kemudian kita masuk ke pengkondisian. Jika k lebih besar daripada 0, maka result
K plus 3 recursion, nilai K dikurang dengan 1. Kemudian kita tampilkan nilai dari variabel result. Kemudian jika else, maka resultnya itu sama dengan 0. Kemudian kita pengembalian nilai dengan menggunakan result. Selanjutnya kita gunakan fungsi print yang akan menampilkan pesan recursion example results. Kemudian kita tampilkan atau melakukan proses pemanggilan dengan menggunakan fungsi tersebut yang diisikan dengan angka 6. Maka yang tampil adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Jadi inilah pembahasan saya mengenai function pada Python. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bahas semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.